Tanpa mengetahui hakikat dan tujuan hidupnya, manusia akan rapuh. Harta dan tahta saja tak akan mampu mendamaikan hatinya. Sehingga tidak mengherankan sebetulnya jika kita mendapatkan orang di puncak popularitas dan kemewahan justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau mencari pelampiasan pada obat-obat terlarang. Negara-negara maju dan relatif baik secara ekonomi justru memiliki angka bunuh diri yang tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hungaria, dan Singapura. Bahkan angka bunuh diri di seluruh dunia cukup mengkhawatirkan mencapai 1 juta jiwa dalam setahun. Akar dari itu semua adalah karena manusia tidak mengerti tujuan hidupnya sebagai akibat tidak mengenal Tuhannya. Dengan mengenal penciptaannya atau ma'rifatullah, maka manusia akan mengenal hakikat dirinya dan tahu tujuan hidupnya di dunia ini. Dan pada akhirnya akan memberikan keyakinan dan kemantapan hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Orang-orang yang mengenal Tuhannya sadar bahwa dunia bukanlah pelabuhan akhir mereka. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sebagai muslim, sekurang-kurangnya kita akan membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam. Surah yang disebut induknya Al-Quran ini memiliki kandungan makna yang sangat dalam dan luas. Ia ibarat pengantar dari ribuan ayat berikutnya. Surah ini mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Suatu pujian dan sanjungan yang sangat layak untuk yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih dan sayang itulah sifat yang ditunjukkan Allah dalam surah ini. Allah bisa murka tapi kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya. Al-Fatihah juga menegaskan bahwa hanya Allah penguasa yang tidak ada duanya. Dan sebuah poin penting dalam munajat kita dalam Al-Fatihah adalah doa kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sekurang-kurangnya 17 kali kita meminta hal tersebut kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan demikian, artinya kita sangat rentan untuk tersesat dan disesatkan. Iblis dan keturunannya telah mencanangkan dari jauh-jauh hari untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Jalan yang lurus itulah yang akan menghantarkan manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hanya jalan inilah yang mengarah pada kebenaran. Jalan lain selain jalan ini tidak akan membawa kepada Allah, tapi akan semakin jauh dan tersesat. Dan bukan itu saja, jalan-jalan lain itu juga akan memecah belah persatuan kita dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Ta'ala. Allah telah mewanti-wanti kita dari jalan yang menyesatkan ini. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 153. Jalan inilah yang dulu ditempuh oleh para nabi dan rasul. Inilah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Para penempuh jalan ini tidak akan bisa disesatkan iblis dan turunannya. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang Allah jaga dan lindungi. Para penempuh jalan ini tidak perlu khawatir dan takut. Susah memang susah, payah memang payah. Terjal penuh onak dan duri. Karena hanya mereka yang terpilihlah yang akan bertahan di jalan ini. Sebab rombongan mereka adalah bersama para nabi, orang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Itulah profil rombongan mereka. Allah Ta'ala berfirman,
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Tidak mungkin mengenal jalannya tanpa mengenal pemilik jalan tersebut. Tak mungkin menempuh jalan yang lurus tadi tanpa pengenalan terhadap Allah atau ma'rifatullah. Ma'rifatullah gabungan dari dua kata, ma'rifat yang berarti tahu dan kenal, dan lafaz Allah. Sehingga ma'rifatullah adalah pengenalan terhadap Allah lewat ayat dan tanda-tanda kekuasaannya, lewat nama dan sifat-sifatnya. Ma'rifatullah adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Allah Ta'ala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan, Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Dengan mengenal Allah, maka manusia akan tahu tujuan hidupnya, akan mengerti hakikat hidup. Lihatlah bagaimana orang-orang yang jauh dari Allah dan tidak mengenal penciptanya. Mereka mengira semua selesai di dunia, semua kesenangan ditumpahkan di dunia. Sehingga perilaku mereka tidak ubahnya binatang ternak, hanya sekedar memenuhi tuntutan hawa nafsu belaka. Nafsu perut, nafsu bawah perut, dan nafsu kekuasaan. Tanpa peduli hak orang lain yang dilanggar, tanpa peduli orang teraniaya, tak peduli tatanan moral kacau, tak peduli lingkungan rusak. Yang penting, gue kenyang. Dan yang penting, gue senang. Allah telah mengenalkan dirinya lewat kekuasaannya, lewat tanda-tanda yang bertebaran di sekitar kita bagi mereka yang mau berpikir. Alam yang terbentang luas, gunung-gunung yang kokoh menjulang, lautan yang meliputi 2/3 dunia, semuanya bertutur tentang kekuasaan Sang Pencipta, tentang kesempurnaan dan kekuatan yang maha dahsyat yang mengatur itu semua. Dan lihatlah kepada diri kita sendiri, makhluk yang bernama manusia. Konstruksi fisik, anatomi tubuh, dan fungsi tubuh manusia, semua berbicara tentang kekuatan Sang Pencipta. Lihatlah bagaimana ajaibnya penciptaan manusia, yang tadinya hanya berasal dari sperma yang membuahi sel telur dan melalui proses yang begitu rumit menjadi janin dalam perut. Dan akhirnya lahir sebagai seorang anak manusia yang sempurna. Sosok yang tadinya berasal dari satu sel membelah diri dalam bentuk yang sama, entah siapa yang mengkoordinir. Tiba-tiba setiap sel tadi membentuk organ tubuh yang berbeda. Ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi limpa, ada yang menjadi kulit, dan ada yang menjadi rambut. Subhanallah, padahal mereka berasal dari sel yang sama. Siapa yang memerintahkan dan memprogram sel-sel ini untuk melakukannya? Dari mana mereka dapat ilham? Tidak mungkin ibu yang mengandungnya yang secara sadar mengkoordinasikan itu semua. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikenal dengan ayat kauniyah. Guna memperjelas lagi kepada manusia dan membuat semuanya menjadi gamblang, Allah juga mengutus Nabi dan Rasul untuk mengenalkan manusia pada penciptanya. Allah turunkan firman-Nya melalui mereka. Allah kenalkan sifat-sifatnya. Allah kabarkan apa hakikat hidup manusia dan apa yang harus dilakukannya. Allah turunkan suatu panduan agar manusia dapat selamat di dunia dan akhiratnya. Ma'rifatullah akan menghadirkan muraqabatullah atau kesadaran akan pengawasan Allah, dan selanjutnya akan menghadirkan penjagaan dari Allah. Sehingga setiap akan berbuat dosa dan maksiat akan diingatkan oleh Allah. Terkait dengan sikap muraqabah ini, ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Di suatu malam Umar belusukan untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Sampailah ia di sebuah rumah. Sayup-sayup terdengar perdebatan antara seorang anak perempuan dengan ibunya yang ternyata mereka adalah penjual susu.
Si ibu berkata, "Wahai nak, campurkanlah air pada susu itu sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak." Sang anak menjawab, "Wahai ibu, bukankah Khalifah Umar telah mengeluarkan aturan yang melarang itu?" Si ibu menjawab, "Tapi kan Khalifah Umar tidak akan tahu, nak." Si anak pun menimpali, "Bu, Khalifah Umar mungkin tidak akan tahu, tapi bagaimana dengan Tuhannya Khalifah Umar?" "Iya, bagaimana dengan Allah Tuhannya Khalifah Umar?" Umar pun terkesima dengan jawaban anak gadis itu. Haru bercampur bangga, ia pun pulang dan memanggil salah satu putranya. Mereka pun mendatangi rumah penjual susu tersebut dan melamar gadis penjual susu tersebut. Dan kelak dari keturunan mereka lahir seorang pemimpin yang jujur dan amanah, sehingga ia sering dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ia memiliki nama seperti kakek buyutnya Umar. Dialah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin dinasti Umayyah yang terkenal akan keadilan dan kebijaksanaannya. Jujur harus kita akui, sikap muraqabah atau selalu merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala sebagaimana yang ditunjukkan oleh sang gadis penjual susu dalam kisah di atas makin jauh dari kehidupan banyak individu muslim saat ini. Banyak muslim yang berperilaku seolah-olah Allah Azza wa Jalla tak pernah melihat dia. Tak ada lagi rasa takut saat bermaksiat. Tak ada lagi rasa khawatir saat melakukan dosa. Tak ada lagi rasa malu saat berbuat salah. Tak ada lagi rasa sungkan saat berbuat keharaman. Setiap dosa kemaksiatan, keharaman, dan kesalahan mengalir begitu saja dilakukan seolah tanpa beban. Banyak orang Islam saat ini yang tak lagi merasa risih saat memberi atau menerima gratifikasi, telah terbiasa dengan korupsi, tak lagi ragu saat menipu, tak lagi merasa berat saat mengumbar aurat, tak lagi merasa berdosa saat berzina, tak lagi merasa malu saat selingkuh, seolah-olah hal itu lumrah. Yang dikhawatirkan bukan lagi Allah, tapi mereka hanya khawatir ketahuan. Mereka hanya takut aib mereka diketahui khalayak. Tapi tak tahukah mereka kamera pengintai Allah ada di mana-mana. Cepat atau lambat, isi rekamannya akan terbuka ke publik. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semua itu terjadi akibat mereka gagal menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya dan melupakan pengawasannya atas setiap gerak-gerik manusia. Mengapa gagal? Karena banyak individu muslim yang awas mata lahiriahnya tetapi buta mata batinnya. Mereka hanya mampu melihat hal-hal yang kasat mata, tetapi gagal menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari perhitungan, surga dan neraka, pahala dan siksa. Yang tampak di batang hidung mereka hanyalah kenikmatan dunia yang sedikit dan kesenangan sesaat. Hanya orang dengan ma'rifatullah yang baik saja yang akan mengerti rahasia ibadah dan hakikat ketuhanan atau uluhiyah. Bahwa hanya Allah lah yang layak diibadahi, yang layak disembah. Ibadah merupakan konsekuensi dari ma'rifat terhadap hakikat ketuhanan. Dan pengabdian atau ibadah sangat berkaitan erat dengan ketuhanan seperti dua sisi mata uang yang tak mungkin terpisahkan. Jadi siapa saja yang mengerti hakikat ketuhanan atau uluhiyah, maka ia pasti akan mengerti hakikat ibadah atau pengabdian. Sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai ma'rifatullah yang baik, bagaimana akan mengerti rahasia dan hikmah dari ibadah? Bagaimana mungkin ia akan memiliki pemahaman yang lurus tentang tujuan kehidupan, tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul, dan tujuan dari diturunkannya kitab-kitab? Menafikan hikmah dan rahasia ibadah dari kehendak Allah adalah sesuatu yang tidak layak. Tentu semua yang diciptakan ini ada artinya. Semua yang diperintahkan ada maksudnya. Dan setiap kehidupan ini pasti ada maksudnya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"
Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Jika seluruh jagat raya ini diciptakan untuk tujuan ibadah dengan caranya masing-masing, maka sesungguhnya cintalah yang menjadi akar semuanya. Jika ibadah mutlak kepada Allah, maka demikian pula cinta hanya mutlak kepada Allah. Dialah satu-satunya zat yang mesti dicintai. Seluruh cinta yang ada di semesta ini haruslah merupakan pengejauhan tahan cinta kepadanya dan karenanya. Perwujudan cinta kepada Allah adalah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya inilah ibadah dan cinta terwujud sekaligus. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu dari tanda cinta kepadanya adalah dengan mengikuti Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Maka mencintai Allah dan mengikuti Rasul menjadi frase yang tak terpisahkan. Tidak ada artinya klaim cinta Rasul tapi perintah Allah dilalaikan. Dan sebaliknya tak berguna klaim cinta Allah sementara ajaran Rasul-Nya ditinggalkan. Cinta terhadap Allah dan Rasul ini harus menjadi prioritas di atas segala-galanya. Baik itu cinta kepada suami atau istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, cinta kepada bisnis atau pekerjaan. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24. Cinta kepada Allah merupakan puncak pencapaian dari derajat ibadah seorang hamba. Surga dan keridhaan dari Allah serta kesabaran, baik sangka dan keyakinan kepada Allah, semuanya merupakan buah dari kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah juga akan mendatangkan kelezatan iman. Perintah dan larangan Allah tidak lagi dianggap sebagai beban, tapi ada sebuah kenikmatan dan kesenangan dalam menjalaninya. Ia selalu mendekatkan diri pada Allah dan tidak merasa puas hanya dengan amalan yang wajib saja. Dan jika seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjaga dan menuntunnya, dan hamba seperti inilah yang layak mendapat predikat wali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka berarti telah mengumumkan perang terhadapku. Dan tiada yang aku senangi dari hambaku, melainkan ketika ia mendekat kepadaku dengan melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan. Dan ia senantiasa mendekat kepadaku dengan yang aku sunahkan hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, dan aku adalah kakinya kemana ia melangkah. Jika ia memohon padaku, pasti aku kabulkan. Jika ia meminta perlindunganku, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin kita pernah merasa doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan tak meninggalkan bekas pada diri kita, atau kita tetap merasakan kering walaupun telah berbuat kebaikan. Jika terjadi yang demikian, boleh jadi hal itu mengindikasikan adanya penghalang antara kita dengan Allah Ta'ala. Seharusnya tidak ada jarak atau penghalang dalam hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Karena Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ada banyak faktor yang menjadi penghalang kita untuk ma'rifatullah dengan baik, sehingga Allah juga tak kunjung merespon doa dan harapan kita dan janji Allah jauh dari kita. Mulai dari barang atau jasa yang tidak halal yang kita konsumsi, atau cinta dunia yang merasuki kita sehingga melalaikan kita dari ma'rifatullah. Banyak hal di dunia yang akan melalaikan manusia dari cinta kepada Allah, yang sebenarnya jika ditempatkan dalam cinta kepada Allah, bisa akan menjadi seindah-indahnya perhiasan dunia. Tapi jika melalaikan dari cinta kepada Allah, maka akan menjadi pendorong ke neraka. Nauzubillah. Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Harta benda berupa uang, emas, perak, kendaraan yang bagus, dan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan sering menjadi ujian cinta bagi manusia. Bagi para penghamba dunia, harta merupakan segala-galanya. Harta merupakan simbol status. Setiap acara, mobilnya beda. Setiap event, tasnya berganti. Mobil mewah berjejer di garasi. Dan tas-tas mahal dari luar negeri menumpuk di lemari. Ia menganggap dengan itulah ia dihormati orang-orang sekitarnya. Demikian juga dengan pekerjaan. Apapun rela dilakukan demi pekerjaan yang diidam-idamkan. Sogok sana, sogok sini tidak peduli. Bahkan mempertontonkan aurat tak malu dilakukan, asal pekerjaan lancar dan menjadi tenar. Mereka gagal ketika disuruh memilih antara kejujuran, kehormatan diri, dan pekerjaan. Ujian berupa cinta yang kemudian menjadi penghalang antara kita dengan Allah, sesungguhnya merupakan tanda bahwa Allah sedang cemburu dengan hambanya. Cara agar bisa lulus dari ujian ini adalah dengan bertobat dan kembali menata niat dan orientasi terhadap cinta yang kita miliki. Dengan meletakkan Allah Ta'ala sebagai yang pertama dan nomor satu di dalam tujuan dan orientasi cinta kita. Cinta itu ketika niatannya lurus dan prosesnya benar, insya Allah akan berbunga keberkahan dan berbuah surga kelak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu meletakkan cinta kepada Allah di atas cinta terhadap dunia. Dan tentu saja kita semua ingin kembali ke sisi Allah Ta'ala, karena di sanalah berada surga, tempat terbaik untuk manusia kembali padanya. Pemirsa sana, dengan ma'rifatullah yang benar, maka kita akan selalu merasakan muraqabatullah atau pengawasan dari Allah. Dan selanjutnya, kita akan senantiasa terjaga dari hal-hal yang dapat menggelincirkan dan menyesatkan kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa mendekat kepada Allah dan menjadi hamba yang dicintainya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.